Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Rabu ba'dal maghrib idal isya. Pada kesempatan ini insyaallah kita membacakan satu pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Munajjid berkaitan dengan keluarga. Mudah-mudahan pertanyaan ini dengan jawaban-jawaban yang beliau sebutkan dari para ulama al-mutaqaddimin dan juga al-ulama al-mutaakhirin. Sebelum kita bacakan soal dan jawab ini, menarik untuk kita ulang kembali ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, tepatnya pada bahagian wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ada 3 fungsi bintang dalam Al-Quran. 1, fungsi bintang itu adalah zinatan lis-sama, sebagai hiasan di langit, hiasan bagi langit. Sedangkan yang kedua fungsinya adalah rujuman lisyayatin, sebagai lemparan kepada syaitan-syaitan. Karena syaitan itu mencuri-curi berita di langit. Maka Allah berikan fungsi bintang yang kedua adalah rujum. Para dukun-dukun itu menjadikan tukang posnya adalah syaitan untuk mencari berita-berita di langit. Oleh karena itu, sebahagian berita didengar oleh syaitan ini diberikanlah kepada dukun-dukun yang banyak mempersembahkan kepadanya. Semakin banyak persembahan manusia kepada syaitan, semakin valid dokumen yang diberikan. Nah, itu. Yang ketiga, fungsi bintang adalah apa yang dibacakan imam kita tadi. Alamat, menjadi tanda. Dengan tanda itu para pelaut bisa menentukan arahnya, mana timur, mana utara, mana selatan, mana barat. Itulah 3 fungsi bintang dalam Al-Quran. Kemudian yang lebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada sambungan ayat itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hitung nikmatnya Allah, tidak bisa kalian menghitungnya. Luar biasa. Malam ini saya dapatkan ilmu baru. Berbincang tadi dengan Pak Imam kita, beliau tambah satu ilmu yang luar biasa, yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada wa in ta'uddu ni'matallah, kata-kata nikmat itu bentuknya tunggal, mufrad. Jika kalian menghitung satu nikmat Allah saja, satu saja, tidak mampu. Allah menggunakan bentuk lafadznya itu tunggal. Kalau nikmat itu satu nikmat, nikmatani 2 nikmat, kalau banyak 3 ke atas namanya ni'amun. Tapi dalam ayat Allah sebutkan tunggal bentuknya nikmat. Jika kalian hitung nikmatnya satu saja, la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Contoh saja hadirin yang dimuliakan Allah, tangan kita ini, satu jari ini, tidak usah banyak, tidak usah 2, satu nikmat ini. Di dalamnya ada daging, ada tulang, ada darah, ada urat. Urat-urat itu macam, ada uratnya ke telinga, ada uratnya ke mata. Ahlinya lah ini yang menjelaskan nanti. Satu saja. Allahu Akbar. Luar biasa.
Maka Allah menggunakan kata-kata tunggal, lafaz tunggal menunjukkan jangankan dua nikmat Allah, satunya saja kita nggak bisa balas. Itu pula yang menjadikan kita semakin tidak pede dengan amalan kita. Dengan amalan kita yang sedikit ini lalu kita dapatkan nikmat Allah yang begitu banyak, tidak pede kita, tidak pede. Dan juga itu menjadikan sebab bagi kita semakin tabah mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara hamba Allah diberikan satu ujian seakan-akan dia menjadi manusia paling tidak beruntung hidupnya. Padahal diingat dari nikmat Allah satu saja mengalahkan semua musibah yang menimpa kita. Karena ada sebagian mengeluh, saya semakin taat kepada Allah kok semakin diuji ya. Dulu waktu masih hidup hura-hura, nikmat semua mudah didapat. Sekarang setelah rajin ke masjid, sudah hijrah ya. Bahasa sekarang sudah hijrah, kok bertubi-tubi malah datang musibah. Kalau kita melihat sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lahir dalam keadaan yatim, butuh kasih sayang ibu, dalam keadaan butuh kasih sayang ibu, ibu dipanggil oleh Allah, diasuh oleh kakeknya yang selalu melindungi beliau, dalam keadaan butuh juga perlindungan kakek, dipanggil oleh Allah. Saat berdakwah harus ada seorang backingnya adalah Abu Talib, itu pun dipanggil oleh Allah. Sebelumnya lagi istri beliau tercinta yang mensupport dakwah sebagai donatur dipanggil oleh Allah. Paman beliau untuk menghalangi gangguan kafir Quraisy dalam dakwah beliau dipanggil oleh Allah. Coba. Begitu beratnya ujian beliau rasakan, tidak menjadi alasan bagi beliau untuk berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah begitu banyak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal satu hari kita membaca terjemahan Al-Quran satu halaman. Buat program satu hari satu halaman. Setiap kali imam baca ayat ada inspirasi bagi kita. Selalu ada motivasi karena setiap ayat itu ada ilmu di dalamnya. Jangan sampai umur kita terus bertambah, pemahaman kita terhadap Al-Quran begitu-begitu saja. Minimal satu hari satu halaman. 1 tahun 365 hari, berarti 1 tahun kita dapat 365 halaman. Enggak lama itu satu halaman itu. Enggak butuh 5 menit mungkin. Tidak usah dihafal, cukup dibaca saja satu halaman satu hari. Tapi memang butuh keseriusan. Butuh juga azam yang kuat. Karena kebaikan yang kita lakukan selalu menjadi halangannya adalah syaitan, iblis. Dialah akan memalingkan kita. Padahal kalau kita hitung tadi, ambil 5 menit saja untuk baca terjemahan, tidak mampu kita dengan nikmat yang Allah berikan 24 jam. 5 menit untuk terjemahan tidak mampu kita. 24 jam Allah berikan nikmat itu. La haula wala quwata illa billah. Itu pula lah sebabnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin an taqula, jangan pernah tinggalkan setelah salat, di akhir salat, di belakang salatmu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3. Karena sesungguhnya kemampuan untuk melakukan ibadah itu bukan kemampuan kita, tapi karunia Allah menggerakkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Sama persis dengan mengetahui kebatilan dengan kebenaran. Kita meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, tunjukkanlah, tampakkanlah kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran, dan berikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. 2 di sini.
Pertama, diberikan kita nikmat untuk mengetahui kebenaran. Yang kedua, kita meminta untuk dibantu untuk melakukan kebenaran itu. Banyak orang tahu kebenaran, tetapi tidak mampu mengikuti kebenaran itu. Banyak hamba Allah tahu menghafal Quran itu besar keistimewaannya, tapi tidak semua hamba Allah memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Banyak hamba Allah tahu salat tahajud itu besar nilainya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Banyak orang tahu, tapi tidak semua hamba Allah memiliki kemampuan untuk bangun tengah malam salat tahajud. Begitupun sebaliknya, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tunjuki kami tentang kebatilan itu adalah sebuah kebatilan, dan kemampuan berikan kami, anugerahkan kami, rezekikan kami kemampuan untuk menjauhi kebatilan itu. Dua di sini. Mengetahui kebatilan dan kemampuan untuk menjauhi kebatilan. Ada orang tahu kebatilan, tahu dia riba itu haram, tahu dia, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan riba. Ada orang tahu melihat film porno itu haram, tahu dia, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menghindar darinya. Siapa yang mampu untuk menghindarkan kita? Allah. Banyak orang tahu menyogok itu haram. Sogok menyogok itu haram, ancamannya neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka, tapi tidak semua orang mampu menghindari sogokan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang Allah larang darinya, diberikan dua keutamaan. Pertama, nukaffir ankum sayyiatikum, diampunkan dosa-dosa kecil. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk mengetahui kebenaran dan kemampuan mengikutinya, dan kemampuan untuk mengetahui kebatilan serta kemampuan untuk menjauhinya, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Lebih parahnya lagi, ada di antara hamba Allah sudah tidak bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Tidak tahu ini kebenaran dan tidak mau melakukannya. Tidak tahu itu kebatilan dan tidak bisa meninggalkannya. Itu sudah zulmun ala zulumat, kegelapan di atas kegelapan. Bagi hamba Allah yang tahu kebenaran lalu mampu untuk mengikutinya, dan mengetahui kebatilan lalu mampu untuk menjauhinya, maka ini adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah yang kita harapkan. Sarana untuk mengetahui kebenaran dan kemampuan mengikutinya, sarana untuk mengetahui kebatilan dan kemampuan untuk meninggalkannya, itulah ilmu. Di situ pula lah Nabi SAW berpesan tentang pentingnya menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Allahumma ja'alna min ahli firdausil a'la. Ya Allah, jadikanlah kami penghuni surga firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada pertanyaan. Ini pertanyaan diajukan ke Syekh Saleh Al-Munajjid berkaitan dengan rumah tangga, tetapi sepertinya penanya ini pernah tinggal di Indonesia. Ini mirip-mirip pertanyaan ini sering sekali kita dengar di masyarakat, atau jangan-jangan orang Indonesia pun. Kita bacakan pertanyaannya. As-su'al (2) Kasiran ma nasma'u an hawadisi talaqin aw darbin lizaujati min qibali zauji bisababi umurin tafihatin. Banyak kita mendengar, kata si penanya, kejadian-kejadian talak atau seorang suami memukul istri disebabkan
perkara-perkara yang sepele. Misal, contohnya disebutkan adamu tabkhil ghada. Adamu tabkhil ghada, karena si perempuan, si istri tidak masak nasi siang. Ini ada kejadian di Indonesia. Ini mirip ya. Au ta'khiril ghada, atau lambat dalam menghidangkan makanan siang. Au harqil ghada, atau nasinya itu gosong. Nasi itu gosong. Wa indama tas'aluhum an sababi dzalika tasarruf yakunul qaul. Ketika ditanyakan kepada suami-suami tentang kelakuan seperti itu, dia akan mengatakan li'annaha ahmalat fi wajibatiha syar'iyyah, karena si perempuan itu, si istrinya melalaikan dalam urusan kewajiban syar'i. Itu biasanya. Sering ini kita ketika menghadapi, mungkin kalau sudah di kota, enggak lagi di kampung-kampung, hanya gara-gara sayurnya itu, kuahnya terlalu asin, Masya Allah, sampai melebar urusan keluarganya. Satu kampung tahu. Alasannya karena kewajiban memasak itu, kewajiban menyediakan makanan, itulah kewajiban perempuan, si istri. Dan dia melalaikan. Karena dia melalaikan kewajiban, layaklah diberikan tonjokan. Atau talak. Ini alasan laki-laki, disebutkan oleh penanya. Walakin hal fikru ahadikum yawman minal ayyam anil hukmi fi khidmati zawjati li zawjiha minan nahiyati syar'iyyah. Kata si penanya masih, apakah ada hukum, pemikiran seseorang di antara kalian satu hari nanti tentang hukum mengkhidmat seorang istri kepada suami. Mengkhidmat seorang istri kepada suami dari sisi hukum syar'i, bagaimana menurut fikihnya? Apakah memang wanita itu wajib memasak nasi, mencuci piring, kemudian memandikan anak dan seterusnya? Hal yajibu 'alal mar'ati syar'an at-tabkhu li zawjiha. Apakah memang secara hukum syar'i si istri itu wajib memasak nasi untuk suaminya, au tanziful baiti awil malabis, atau merapikan rumah, membersihkan rumah, atau mencuci pakaian? Ini pertanyaannya. Kita jawab enggak ya? Ibu-ibu, kita jawab ini? Enggak boleh. Nah, kita jawab. Tapi jawabnya insyaallah proporsional. Mana saja nanti jawaban para ulama kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na, karena jawaban mereka itu berlandaskan dalil daripada syariat kita. Bagi bapak-bapak, kalau ada yang merugikan kita, tenang saja, insyaallah kita akan bahagia. Ibu-ibu pun kalau ada nanti merasa dirugikan jawabannya, kita berlapang dada. Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang orang beriman itu, qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Nasul jawab, jawabannya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ikhtalafal fuqaha'u fi wujubi khidmati zaujati li zaujiha. Ulama fikih berbeda pendapat tentang kewajiban khidmat seorang istri untuk suaminya. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama fikih. Fadhahabal jumhuru ila annahu la yajibu 'alaiha dzalika. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa khidmat seorang istri kepada suami itu tidak wajib hukumnya. Gimana? Ini merugikan suami atau istri? Suami? Untung insyaallah. Kalau istri kita enggak repot, enggak banyak kerja, tinggal duduk santai, bersolek, bergancu, apa itu?
lipstick saja kerjaannya, kan enak. Dia awet muda, dia bahagia. Kita juga suami enak selalu mandangnya. Dua-dua bahagia. Kalau mengambil pendapat jumhur. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ilal wujub. Sebahagian ulama fikih mengatakan hukumnya wajib. Sebahagian kecil. Tapi jumhur ulama mengatakan la yajib. Tidak wajib. Siapa itu jumhur tadi? Jumhur di sini disebutkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah wa ba'dul Malikiyah. Jumhur ulama Syafi'i, ulama Hambali dan sebahagian ulama Maliki. Alhamdulillah. Bersyukurlah ibu-ibu sekalian, kita tinggal di Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Asy-Syafi'i. Artinya wanita-wanita di Indonesia itu kerjaannya hanya bersolek belaka. Alhamdulillah. Siapa yang masak nasi? Suami. Siapa yang mencuci piring? Suami. Kalau anaknya pipis, anak kecil, yang bersihkan suami. Kemudian baju istrinya kotor, bukan istri yang bersihkan, suami cuci. Kalau istri butuh pembantu, maka suami sediakan pembantu. Nian ban. Masih mau tinggal di Indonesia? Enak di Afrika, Malikiyah. Umumnya Afrika itu kan Maliki. Udah wajib. Sebahagian dari Maliki. Tapi enaknya lagi di daerah-daerah Afghanistan, Pakistan yang ada Tantan itu umumnya mazhabnya Hanafi. Kalau Hanafi wajib. Wajib total. Semoga berkembang wajib Hanafi di Aceh supaya enak kaum suami-suami ente. Nah. Baik. Kita lanjut. Wa dhahabal hana Fadhahabal jumhur dari Syafi'iyah wal Hanabilah wa ba'dul Malikiyah ila anna khidmataz zawji la tajibu 'alaiha lakinnal aula laha fi'lu ma jaratil 'adatu bihi. Ada sambungannya sedikit. Menurut jumhur ini bahwa khidmatnya seorang istri itu tidak wajib kepada suaminya, namun lebih utama bila adat di sebuah tempat itu wanita yang mengkhidmat dirinya, wanita yang mengkhidmat suaminya, itu lebih utama dilakukan oleh si istri. Lebih utama. Takutnya kita nanti ibu-ibu, kalau kita tidak mau khidmat, kita ikuti mazhab Syafi'i, dia cari nantinya mazhab Hanafi. Ya? Takut kita. Nah, sudah ada yang berdehem-dehem ini. Nah, kemudian wa dhahabal hanafiyatu ila wujubil khidmatil mar'ati li zawjiha. Ulama Hanafi berpendapat wajibnya khidmat seorang wanita kepada suaminya. Apa alasannya? Alasan beliau li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qassamal a'mala baina Aliyin wa Fatimata radhiyallahu anhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi tugas antara Fatimah dengan Ali, urusan rumah tangga. Faja'ala 'amal al-dakhili 'ala Fatimata, Fatimah ada Fatimata, tidak boleh 'ala Fatimati, walaupun ada di situ huruf jar, karena Fatimah dalam ilmu nahwu di sini disebut dengan mamnu' minas saraf. Dilarang. Mamnu' minas saraf itu dia baris bawahnya adalah baris atas, niyabatan anil kasrah. Nah, ini sedikit tentang ilmu nahwu. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi tugas rumah tangga itu antara Ali dan Fatimah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan tugas Fatimah di dalam rumah. Ini juga biasa disebut dengan amalul batin, perbuatan batin. Artinya seperti memasak nasi tadi, buat sayur, mencuci piring, kemudian urusan dapur, yang tiga lah, sumur, dapur, kasur. Itu diberikan tugas oleh Nabi SAW kepada putri beliau Fatimah. Wa amalal khariji ala Aliyin, dan
pekerjaan di luar rumah itu beliau bebankan kepada suami, kepada Ali bin Abi Thalib. Sangat menyedihkan kalau ini di luar semua mazhab ini. Kalau sampai istri yang mencari belanja, istrinya kerja di sawah, kemudian pulang ke rumah harus masak nasi lagi, terlambat nasi, dipukul lagi sama suaminya. Ini sudah keluar dari semua mazhab. Semua mazhab enggak masuk lagi situ. Mungkin itu masuk mazhab pribadi sudah. Hanafi bukan, Maliki bukan, Syafi'i bukan, Hambali bukan. Al-pribadi. Sudah masuk ke mazhab pribadi. Itulah pentingnya ilmu. Mengapa tadi sebahagian suami sampai rela memukul istrinya hanya gara-gara terlambat masak? Sebahagian suami rela memukul istrinya karena masakannya tidak matang. Ini suami, Masya Allah, harus sering-sering ikut pengajian malam Rabu itu. Ini kasus seperti ini sidang jamaah sekalian, kasus yang bisa dikatakan masuk ke darurat. Suami istri bentrok, Masya Allah. Sayang sekali kasus-kasus seperti ini banyak terjadi sekarang. Di antara penyebabnya ini tadi hanya gara-gara masakan, yang makanya penanya di sini menyebutkan bisa babi umurin tafihatin, disebabkan urusan yang sangat sepele sekali. Sepele sekali. Tapi karena ilmu ini tadi tidak tersebarkan, akhirnya dengan mudahnya lah laki-laki membuat wanita seperti itu. Kalau suaminya mengerti ilmu minimal fikih seperti ini, insya Allah dia akan berlapang dada. Malah ada kita lihat suami-suami, saya kagum ini, ada suami emang dia khidmat, Masya Allah. Ini layak untuk kita jadikan contoh. Dia khidmat, dia masak nasi, istrinya, tapi istrinya juga mengerti, tidak seperti mentang-mentang suaminya demikian jadi babu betul dia buat suaminya, enggak juga begitu. Karena memang wanita itu sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau suami keras, ingin memaksakan kehendak dia luruskan, patah itu tulang. Tapi juga kalau suaminya tidak ada upaya untuk meluruskan, bengkok terus dia. Lagi-lagi suami itu memang harus memiliki ilmu yang memadai, karena dialah yang menjadi kunci dalam rumah tangga tersebut. Termasuk ucapan talak itu mudah sekali keluar oleh sebahagian suami, baik karena itu dia serius atau bercanda, mudah sekali. Ada suami bukan lagi berpuluh-puluh dia ucapkan kata talak kepada istrinya, tapi dia masih tetap bersama istri. Masya Allah. Ini kata-kata talak yang sharih sudah pernah kita sebutkan, ada yang jelas, ada yang kinayah. Ini kata-kata talak yang jelas disebutkan, bukan lagi puluhan, lebih puluhan. Tapi masih dia bersama dengan istrinya. Ini kan bahaya. Maka perlu adanya pendalaman dari suami. Ini dalil ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa wanita itu wajib khidmat suami, karena Nabi SAW memerintahkan membagi pekerjaan Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha. Walihada fala yajuzu lizaujati, karena itu tidak boleh bagi seorang istri, kata ulama Hanafiyah ini masih, an ta'khudha min zaujiha ajran min ajli khidmatiha lahu. Ini masih ulama Hanafiyah. Karena itu tidak boleh bagi istri mengambil upah karena dia berkhidmat kepada suaminya di rumah. Tidak boleh. Kalau nanti si istri mencuci baju suami, setelah dicuci mana ongkos. Dalam paham menurut pendapat ulama Hanafiyah enggak boleh. Tapi kalau jumhur karena itu bukan kewajibannya, dia minta, Abi, ini kan 3 baju nih hari ini. 1 baju 1.000, 3.000. Hari ini sudah masak nasi nih. Masak nasi kalau pergi ke kalau kita makan nasi di warung berapa biasanya? 10.000.
5.000 itu 5.000 saja ongkos, 5.000. Masya Allah. Setiap hari lah kita harus keluarkan uang nih, suami-suami ini. Nah, kalau ulama Hanafiyah tidak boleh. Istri tidak boleh mengambil karena itu kewajiban daripada istri tersebut. Juga dalam pendapat Hanafiyah ini kebanyakan ulama Malikiyah. Kebanyakan karena tadi ulama Malikiyah sebahagiannya mengikuti pendapat jumhur, sedangkan kebanyakan ulama Malikiyah mengikuti pendapatnya ulama Hanafiyah. Seperti di antara mereka ini Abu Thawr, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Ishaq, dan selain beliau mengikuti pendapatnya ulama Hanafiyah. Ila anna 'alal mar'ati khidmatu zawjiha fil a'malil batinah allati jaratil 'adatu biqiyamiz zawjati bimisliha, bahwa wanita itu wajib khidmat suaminya dalam urusan di dalam rumah yang merupakan adat kebiasaan, itu merupakan pekerjaan wanita. Mereka juga menggunakan kaidah fikih al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang dikenal secara uruf, kebiasaan, dia seakan-akan menjadi persyaratan. Ya, misalnya ketika menikah, ada nggak pernah di masjid kita ini, di masjid Oman, saat menikah suami membuat syarat atau istrinya membuat syarat. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sekian, syaratnya tidak boleh kerja rumah. Syaratnya kerja mengurusi rumah adalah suami. Ada nggak pernah begitu syarat ketika menikah? Nggak ada ya. Nah, dengan tidak ada syarat ini, sementara wanita pada umumnya di daerah kita langsung tahu itu adalah perbuatan dia, masak nasi, mengurus anak dan seterusnya, secara otomatis tahu itu dianggap satu kaidah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Seakan-akan itu sudah menjadi syarat wanita mempersiapkan dan mengurus pekerjaan rumah tangga tersebut. Ini yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan sebahagian lagi ulama Malikiyah tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau mengambil mana yang pendapatnya lebih kuat, kita kembalikan saja kepada masing-masing pihak. Suami juga jangan memaksakan kehendaknya jika memang wanita tidak mampu untuk melakukan. Kita tidak bicara masalah nafkah. Kalau nafkah memang sama sekali tidak ada kewajiban bagi wanita, sama sekali tidak ada. Tidak ada kewajiban bagi wanita untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka para suami di sini harus sadar, kalau gaji, kalau ada misalkan uang yang dimiliki oleh wanita, ada uang dimiliki oleh wanita, itu tidak boleh dipaksa untuk diambil, tidak boleh. Hanya saja nanti wanita juga harus sadar bahwa mereka keluar rumah itu harus izin suami. Nah, disinilah perlunya win-win solution. Itulah enaknya kita tinggal di Indonesia ini, saling memahami. Alhamdulillah, bahkan sebahagian wanita malah mereka lebih banyak membantu keluarganya dengan harapan tadi anak keturunan mereka ini adalah menjadi anak soleh-solehah. Alhamdulillah, enak sekali kita tinggal di Indonesia ini, enak sekali. Cobalah kalau kita tinggal di tempat yang wanitanya betul-betul mengamalkan mazhab Syafi'i tadi, tidak mau sama sekali, kerjaannya cuman duduk nongkrong. Kalau dia merokok dia. Ada juga sebagian perempuan merokok kan. Nah, alhamdulillah kita saling mengerti, wanita juga mengerti, suami-suami juga mengerti. Akhirnya itulah yang kita rasakan hari ini, keluarga kita semua keluarga yang akur, sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Demikian kiranya kalau dalam kitab ini disebutkan pendapat yang lebih kuat, tapi saya tidak bacakan, kita cari saja nanti masing-masing mana yang kita pilih. Terima kasih. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin kita diskusikan, masih ada waktu sedikit lagi, kita persilakan. Atau kita bacakan satu hadis. Ini hadis tentang kenapa Nabi SAW tadi membagi tugas Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha ketika
Fatimah mengadu kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengadu, wajar ini, lelah lah, wanita itu lelah, melahirkan juga mereka, dibebankan lagi memasak nasi, dibebankan lagi untuk mengurus persiapan anak pergi sekolah. Luar biasa. Angkat jempol kita, angkat tangan kita bapak-bapak sekalian. Wanita itu bisa kerjakan dalam waktu yang sama lebih dari 2 pekerjaan. Pagi-pagi masak nasi juga dia, hidangi juga dia, urus lagi urusan rumah, sekolah anak, kemudian rapikan baju, sediakan lagi buku anak. Suaminya apa? Nongkrong. Ini kita angkat, salut kita ini. Kalau laki-laki satu aja udah repot. Coba disuruh laki-laki ini gendong anak saja, pergi ke pasar Aceh gendong terus sampai keliling-keliling itu, langsung sedekahullah dia. Wanita tidak. Sebenarnya berat mereka itu menggendong, tetapi dia nikmati menggendong tersebut sehingga tidak terasa. Tapi kalau boleh saran untuk kita bapak-bapak dalam perjalanan, misalnya tahu nanti belanja kita ke pasar Aceh, ada anak kita, upayakanlah kita sebagai suami yang gendong, jangan mereka, kasihan kita gendong. Kalau ada 2, satu digendong di sini, satu di pundak. Oh, itu luar biasa itu. Nah, ini lagi kita ceritakan supaya suami saja nih. Hari ini biar suami saja dulu kita nih kan ya, karena saya suami. Ada sebahagian suami pergi ke pasar dengan istrinya bawa belanjaan lagi, baru balik, gendong anak lagi, dia santai-santai. Yang dia pegang cuma kunci mobil. Ya Allah, ini suami-suami perlu dikasih pelajaran khusus itu. Nah, ini kita angkat jempol. Fatimah radhiyallahu anha mengeluh berat ini pekerjaan. Lalu lapor kepada Nabi SAW. Nabi kita berikan saran. Fatimah minta pembantu lah. Tak pembantu. Beliau berikan saran. Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma mimma sa'altuma. Maukah kalian aku tunjukkan yang lebih baik daripada permintaan kalian itu? Itu pembantu. Apa itu? Idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian berdua sudah masuk ke tempat tidur kalian, fasabbaha Allah salasan wa salasin, ucapkan subhanallah 33 kali, wahmada salasan wa salasin, ucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbira arba'an wa salasin, dan takbirlah Allahu Akbar 34 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadimin, itu lebih baik bagi kalian suami istri Fatimah dan Ali daripada seorang pembantu. Kemudian apa komentarnya Ali radhiyallahu anhu sebagai seorang suami? Qala Aliyun fama taraktuha ba'du, setelah saran dari Nabi SAW ini, saya tidak pernah meninggalkan lagi sama sekali. Begitu masuk ke tempat tidur, jangan langsung Allahumma jannibna syaitan, jangan langsung itu, tapi zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu silahkan berselancar. Nah, Allahu Akbar tadi 34 kali. Ternyata ini resep diberikan oleh Nabi SAW menggantikan posisi khadim, pembantu. Apalagi sedang jemaah sekalian, pembantu di zaman ini banyak terjadi kasus ya. Lebih baik dari dunia dan akhirat ditunjukkan oleh Nabi kita. Banyak terjadi kasus. Wanita istri juga berpikir-pikirlah kalau minta pembantu kepada suaminya. Berpikir, kalaupun gara-gara karir kita sebagai seorang istri membuat khidmat di rumah tidak terpenuhi, membuat terbengkalai anak dan suami kita, sudah resign saja, fokus ke rumah. Jangan sampai nanti kita lembur di luar rumah, akhirnya rumah kita diurus oleh pembantu, pembantu pun menggoda suami kita, suami pun terjatuh kepada yang Allah haramkan. Ini kasus juga tidak sedikit terjadi, kasus antara majikan dengan pembantunya. Maka untuk menghindari itu, kita pun istri-istri, para istri,
berpikir lagi, berpikir ulang. Kita buat konsep, sebenarnya saya hidup ini untuk anak saya ke depan atau untuk siapa? Kalau untuk anak saya ke depan, apakah cocok saya ini karir di luar rumah sehingga melalaikan bagaimana anak saya pendidikannya, bagaimana komunikasi dengan anak? Itu bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk terus lanjut di luar rumah atau fokus di dalam rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluarga kita selalu tadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.